Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Natal bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang berada di rumah, tidak bisa mengikuti Natal di gereja, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti Natal saat ini secara online Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang baik ini ya Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan, merayakan Natal bersama-sama umat-Mu ya Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, biarlah mereka merasakan hadirat-Mu di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Tangan yang meriah bagi Tuhan. Dari pulau dan benua, mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Mari kita mengangkat tangan kita, Gloria.
Raja kita telah lahir bagi kita Bapak Ibu Saudara, amin. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Mari kita mengangkat pujian kita bersama-sama, kita surga bergema. Kita surga bergema. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mari kita siarkan dimanapun juga Bapak Ibu Saudara, bahwa Raja kita, Tuhan kita telah lahir bagi kita. Mari kita angkat pujian kita, hai siarkan di gunung. Katakan bersama, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, Terbaring di palungan, yang hina dan rendah, Sang Baik menyampaikan selamat. katakan bersama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan. Lahirnya Al-Masih. Haleluya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Tuhanku. Bernyanyilah dalam tentara malaikat, turunlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku. Sembah dan puji, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah dia, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan kita. Haleluya. Sembah dan puji dia, Tuhan. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan
sembah Dia. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja yang telah lahir bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati dan kami semakin bertumbuh iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi kita di momen Natal ini. Bapak Ibu Saudara, atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry dan juga Anugerah Ministry, kami mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, Natal adalah momen yang indah yang selalu kita nanti-nantikan dan selalu merupakan kenangan yang indah. Bapak Ibu, ketika Natal datang, saya selalu mengingat kepada peristiwa-peristiwa beberapa tahun sebelumnya, secara khusus di mana saya waktu kecil, saya selalu merindukan Natal. Kenapa? Karena Natal adalah masa-masa yang indah bersama dengan keluarga, bisa berkumpul, makan bersama, minum bersama, keluarga dari seluruh daerah datang ke rumah, merayakan Natal bersama, ibadah bersama, menyalakan lilin bersama, menyalakan kembang api bersama. Dan juga adalah momen di mana kami sekeluarga itu saling rekonsiliasi satu dengan yang lainnya. Ya, dalam keluarga kami ada sebuah tradisi ketika malam Natal itu, Bapak Ibu Saudara, kami berkumpul, kami beribadah, dan di akhir ibadah itu kami saling memaafkan, meminta maaf dan juga memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Dan hal ini juga merupakan hal yang baik sekali bagi keluarga kami. Kenapa? Karena setiap tahun ya seringkali terjadi konflik dalam keluarga satu dengan yang lainnya, tetapi di momen Natal itu kami membereskan semuanya dan kami bisa rekonsiliasi di sana, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Natal tahun ini juga merupakan satu kabar yang baik, kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya, walaupun kita masih ada di tengah-tengah situasi COVID pandemi pada saat ini, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa sukacita Natal kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya damai sejahtera Natal itu memenuhi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal merupakan satu berita sukacita bagi seluruh dunia. Natal merupakan kabar baik bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena Natal adalah kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Bapak Ibu, Natal adalah kabar gembira, kabar yang juga disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ketika Yesus lahir, berita Natal ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Bahkan Allah menyiarkan berita kelahiran Juru Selamat ini kepada orang-orang Majus, orang-orang yang jauh di sana tidak mengenal Allah, lewat bintang-bintang, di mana bintang itu adalah sebuah tanda kelahiran seorang raja atas dunia yang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di momen Natal ini kita mengingat bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan momen Natal ini juga mengingatkan bagaimana Allah begitu besar cintanya atas kita. Dia begitu mengasihi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kita sebagai orang-orang percaya juga harus bisa mengasihi sama seperti Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk kita bisa saling mengasihi. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seandainya ditanyakan apa makna Natal yang sesungguhnya bagi Anda, kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjawab bahwa Natal adalah penyataan kasih Allah
atas manusia, penyataan kasih Allah kepada saya sebagai manusia yang berdosa. Allah mencintai manusia dan Allah tidak membiarkan manusia itu binasa. Oleh karena itu, Allah menyatakan kasih-Nya atau cintanya kepada manusia dengan Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itulah Natal bagi saya, di mana Allah menyatakan kasih-Nya, cintanya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, tidak satu kebetulan PGI memberikan satu tema Natal di tahun 2021 ini, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi, tema Natal kita yang juga sama dengan tema Natal PGI tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua telah mendapatkan cinta kasih Kristus. Allah telah mencurahkan, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang begitu besar Dia berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan pada puncaknya Dia rela berkorban dan mati di atas kayu salib bagi kita semua. Itu adalah bukti cinta kasih Kristus yang Dia nyatakan kepada kita. Dan kita menerima cinta kasih Kristus itu. Dan di dalam tema ini juga mendorong kita sebagai orang yang telah menerima cinta kasih Kristus itu untuk juga bisa menyatakan kasih kita kepada dunia ini. Menyatakan kasih kita kepada orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu telah menerima cinta kasih dari Allah itu sendiri. Dan Allah mau kita tidak menyimpan cinta kasih itu di dalam diri kita sendiri saja. Tetapi kita juga harus membagikan cinta kasih itu kepada orang-orang di luar sana, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, biarlah kiranya cinta kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk memberikan cinta kasih juga kepada orang-orang yang ada di luar sana atau kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam tema itu ada sebuah gambar yang diberikan oleh PGI. Bapak, Ibu bisa melihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar dua orang, yang satu kelihatan, yang satu tangannya saja kelihatan, yang berbaju lengan putih, ya. Tetapi yang satu adalah seorang yang badannya dipenuhi oleh banyak gambar-gambar kecil seperti itu, ya, warna coklat. Ini adalah sebuah situasi yang menggambarkan keadaan manusia pada masa COVID-19 ini, Bapak, Ibu, Saudara. Akibat pandemi COVID-19 banyak terjadi kematian, serta bencana alam, kejahatan yang silih berganti di beberapa daerah Indonesia. Adanya kesenjangan sosial di masyarakat, itu antara yang mampu dan tidak mampu nampak pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan di masa pandemi. Ilustrasi seseorang yang memakai baju berwarna coklat, jika ditelisik tersirat gambar yang dipenuhi kondisi orang-orang pada masa pandemik. Gambar-gambar padat berisi pesan tersirat ini nampak seperti ada anak kecil yang menangis. Seorang ibu yang sedang menggendong anak karena kelaparan. Kejahatan seseorang karena himpitan ekonomi. Selain itu, gambar seorang berwarna coklat juga menyiratkan adanya keresahan yang mendera rakyat kecil, seperti keluhan para pemulung, keluhan para pengemis, serta banyaknya kematian yang terjadi di tahun 2021. Bapak, Ibu, Saudara, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada banyak kebutuhan di luar sana. Ada banyak orang-orang yang menderita di luar sana. Dan mereka perlu uluran tangan kita. Uluran tangan orang-orang percaya yang sudah menerima cinta kasih Kristus. Yang kita bisa ingat, kita bisa renungkan, kita bisa maknai di hari Natal ini, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, kondisi manusia hari-hari ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, secara khusus di pandemi ini, mari kita kembali menumbuhkan
cinta kasih itu di dalam diri kita. Kasih yang dimiliki oleh Allah itu kiranya ada di dalam diri kita. Mari kita mulai datang dan bersekutu kepada Allah dan betul-betul merenungkan akan cinta kasih Allah, sebab Allah adalah kasih. Sama seperti jeruk, Bapak Ibu Saudara, esensi daripada buah jeruk itu, sari jeruk itu sendiri. Kalau digambarkan Allah itu adalah kasih, di dalam Dia ada kasih, karena Dia adalah kasih. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus seperti Dia yang juga mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat pada zaman sekarang ini, keadaan manusia hari-hari ini sepertinya mulai kehilangan kasih. Orang-orang mulai mementingkan diri sendiri, orang-orang mengasihi diri sendiri, dan tidak peduli kepada orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sejenak menyaksikan video ini. Video ini adalah satu video yang dibuat oleh teman-teman kita dari BPMC Singapura. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan Natal Kaum Muda dan mereka menyajikan video ini dengan sangat baik dan kiranya ada sesuatu yang kita pelajari dari video ini. Mari kita saksikan.
Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan videonya? Bagus sekali ya. Video tanpa kata, tetapi video ini mengandung makna yang mendalam. Bapak Ibu Saudara, apa biasanya faktor-faktor yang membuat orang enggan atau tidak mau untuk mengasihi orang lain? Ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah cuek atau ketidakpedulian. Ya, seperti yang tadi kita saksikan. Orang-orang hanya mementingkan diri sendiri saja. Tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Atau mungkin kita tidak mengasihi karena belum merasa mampu. Atau selalu masih merasa kekurangan. Nanti tunggu saya jadi kaya, atau mungkin saya tidak ada masalah baru saya akan menolong orang lain. Mungkin juga kita tidak mengasihi karena kita takut. Atau kita khawatir. Mungkin kita takut terbebani dengan permasalahan orang lain. Kita berpikir, oh masalah saya aja sudah sangat banyak. Untuk apa saya menyelesaikan masalah orang lain? Lebih bagus saya fokus saja kepada masalah saya sendiri. Atau mungkin kita takut untuk berbuat baik. Kita mungkin trauma untuk berbuat baik kepada orang lain. Mungkin kita pernah dikecewakan. Atau mungkin kita pernah ditipu orang. Kita dimanfaatkan orang lain. Sehingga kita takut untuk kembali berbuat baik kepada orang lain. Mungkin kita merasa permasalahan kita sendiri sudah sangat banyak. Dan kita malas atau tidak peduli dengan permasalahan orang lain. Kenapa? Karena permasalahan kita sendiri sudah sangat menghimpit kita. Sehingga kita tidak lagi mau peduli kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan yang mungkin membuat kita enggan untuk keluar dan menyatakan cinta kasih kepada orang lain di luar sana yang membutuhkan, yang punya permasalahan. Sebuah contoh saja, di keluarga kami sendiri punya banyak persoalan, punya banyak masalah. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi kami, Bapak Ibu Saudara. Apakah tetap mengasihi mereka, sementara kami sendiri punya masalah? Tapi puji Tuhan, saya bisa belajar dari orang tua saya, sekalipun mereka punya banyak masalah dan pergumulan, tetapi selalu mau menyempatkan diri untuk, dalam tanda kutip, mengurusi persoalan orang lain, membantu orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke ATM, saya mengambil uang untuk kebutuhan seperti itu. Dan setelah saya keluar dari ATM, saya melihat ada seorang anak muda yang sangat kurus sekali. Ya, sangat kurus sekali, dan dia seperti memegang perutnya begitu, seperti kesakitan seperti itu. Anak muda ini tidak meminta-minta, tidak meminta uang, dia hanya merasa kesakitan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu itu saya rasa saya perlu bertemu dengan orang ini dan saya tanyakan secara langsung, "Anak muda, kamu kenapa?" Seperti itu. Lalu dia bilang, "Saya lapar, Pak, saya sudah beberapa hari nggak makan." Lalu akhirnya saya tergerak memberikan sejumlah uang untuk dia dan memberikan dia makan, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu itu adalah satu pemberian yang sedikit atau sederhana, tetapi saya rasa langkah-langkah kecil yang kita berikan kepada orang lain itu juga akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan biarlah kita semua, bukan soal besar kecil yang kita berikan kepada orang lain, tetapi bagaimana hati kita mau digerakkan oleh cinta kasih, belas kasihan kepada orang lain, itu yang terpenting, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari hati kita yang mau memberi, yang menggerakkan kita, yakni kasih Allah di dalam diri kita. Sama seperti mobil, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menggerakkan mobil itu? Ada unsur-unsur di dalamnya tentunya, yakni mesin, ada bensin, dan lain sebagainya. Dan juga apa yang menggerakkan kita di dalam mengasihi orang lain? Tentunya adalah kasih Kristus yang kita alami terus-menerus di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari renungkan, mari lihat seberapa besar kasih Tuhan yang sudah memelihara engkau sampai hari ini. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang engkau terima. Hari demi hari bagaimana Tuhan memelihara engkau, memelihara keluargamu, memelihara anakmu. Bagaimana Tuhan memberikan kesehatan
napas sampai saat ini, Bapak Ibu, merupakan suatu anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kasih itulah yang seharusnya mendorong kita untuk mau berbagi kasih kepada saudara-saudara kita di luar sana. PGI memberikan ayat dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ini adalah surat yang diberikan oleh Petrus sebagai sebuah nasihat. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat dan juga kepada kita pada masa kini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Tulus artinya tidak ada maksud terselubung. Kita tidak memberi karena ada maunya. Kadangkala ada orang yang memberi supaya diberkati, begitu ya. Nanti kalau kamu memberi, kamu akan diberkati 10 kali lipat dan lain sebagainya. Kalau kamu memberi, kamu akan mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Atau kamu memberi karena ada maunya. Tetapi Rasul Petrus menasihatkan kita, marilah kita mengasihi dengan tulus. Dari dalam hati kita dengan sungguh-sungguh mengasihi. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain dalam kita memberi. Kalau kita memberi dan kita memiliki kepentingan, Bapak Ibu Saudara, maka alasan kita memberi itu tidaklah murni cinta kasih Kristus. Karena Allah memberi itu tanpa syarat. Dia adalah Allah kasih. Dia adalah kasih. Dia memberikan tanpa syarat. Dia datang ke dunia ini, rela mati untuk kita, itu tanpa syarat. Itulah kasih agape, itulah kasih Allah. Kasih yang tidak bersyarat. Entahkah orang itu membalas atau tidak membalas kasih Allah, kebaikan Allah, Allah tetap memberikannya karena Allah memberi dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita bersama-sama. Ketika kita memberi, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi betul-betul dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa ada unsur-unsur kepentingan apapun di dalamnya. Oleh karena itu, kita latih diri kita sama seperti Kristus mencintai kita dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa syarat. Kita juga belajar untuk mengasihi orang lain tulus dan ikhlas. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti suatu saat mungkin orang yang kita kasihi, orang yang kita beri itu tidak membalaskan sesuai yang dengan kita harapkan, kita tidak menjadi marah dan kecewa. Karena memang kita memberi dengan tulus dan ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini juga merupakan sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara, untuk kita lakukan. Tidak setengah-setengah, tetapi betul-betul kita memberikan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Sama seperti Allah juga memberikan kasih-Nya kepada kita dengan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah, tetapi betul-betul dengan tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk mengasihi kita. Dan kita juga diminta untuk mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ada banyak ayat yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita. Salah satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 mengatakan demikian. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1-2 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Dari dua nasihat ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja. Bukan hanya dengan lidah saja. Atau dalam bahasa sekarang itu
talk only, no action, gitu ya. Hanya bicara saja tapi nggak ada tindakannya. Tetapi ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, kita perbuat untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan perbuatan itu bisa sesuatu yang sederhana. Mungkin bisa lewat memberikan kata-kata dorongan, kata-kata motivasi kepada orang lain yang sedang sedih, ya. Atau mungkin juga kita memberi sesuatu dari berkat yang kita miliki kepada orang lain, ya. Mungkin seperti sembako, atau mungkin hal-hal yang lain dibutuhkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu IBC gereja juga memberikan bantuan sembako. Bapak Ibu bisa melihat foto-foto ini, bagaimana seluruh dosen, seluruh mahasiswa, seluruh staf gereja membagikan beras, minyak, dan beberapa sembako lainnya kepada masyarakat. Bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada masyarakat di sekitar juga. Mereka bisa merasakan cinta kasih Kristus. Kami, IBC dan maupun gereja merupakan saluran berkat bagi orang-orang di luar sana. Tuhan mengirimkan para sponsor untuk bisa memberikan bantuan ini kepada orang-orang yang membutuhkan pada masa pandemi ini. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai saluran berkatnya atau channelnya, Bapak Ibu Saudara, seperti pipa. Mari kita siapkan diri kita seperti pipa itu menjadi saluran berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menjadi pipa, kita mau menjadi saluran berkat, maka akan ada banyak berkat-berkat Tuhan yang datang kepada kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Kalau kita menutup pintu berkat, maka air itu akan tertahan sampai di situ saja. Tetapi kalau kita membuka pintu berkat atau pintu saluran hati kita, maka berkat itu akan terus mengalir melalui hidup kita bagi orang lain. Hal yang menarik adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Ini juga merupakan tema kami di kaum muda, Bapak Ibu Saudara. Dan kami bersyukur ada orang-orang yang membantu. Hanya diawali dengan kerinduan karena masa pandemi ini sudah lama anak-anak muda tidak ketemu, tidak berjumpa. Hampir 2 tahun Bapak Ibu Saudara, dan kami cukup khawatir bagaimana ini kondisi anak-anak muda sekarang ini. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan dan lain sebagainya. Oleh karena situasi semakin baik, akhirnya kami bisa mengadakan ibadah dan kami merencanakan kalau gitu kita buat Natal supaya kembali mengundang anak-anak muda datang ke gereja. Tanpa ada budget, tanpa ada biaya, tanpa ada dana Bapak Ibu, hanya modal iman saja. Lalu kami berdoa dan kami berencana nanti kita kumpulkan uang, dan juga bagi anak-anak kaum muda yang mau kontribusi juga bisa seperti itu. Awalnya rencananya seperti itu. Tetapi di dalam rencana yang sederhana itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerinduan untuk berbagi kasih kepada anak-anak muda ini, Tuhan selalu punya cara. Akhirnya ada satu gereja yang menolong kami, yakni gereja BPMC. Mereka memberikan tumbler seperti botol minuman itu kepada anak-anak kaum muda sebagai hadiah Natal ini. Dan bukan hanya itu, mereka juga bisa memberikan KFC sebagai makna Natal atau sebagai makanan Natal, Bapak Ibu Saudara. Dan ini membuat satu sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Kami bisa merayakan bersama 100 anak-anak kaum muda tanggal 18 Desember kemarin. Ini merupakan satu sukacita yang besar. Mereka sangat bersukacita ketika menerima tumbler dan juga KFC tersebut, Bapak Ibu. Itu merupakan satu mukjizat yang besar yang bisa kami terima. Asalkan kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka Allah punya segala macam cara untuk memberkati kita. Kenapa? Karena Allah mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidupmu, siapkan dirimu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi dengan perbuatan yang nyata, tindakan yang nyata, tidak hanya sekedar perbuatan. Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 9. Dikatakan di sana, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar
kasih mengasihi dari Allah. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa sebenarnya jemaat di Tesalonika tahu itu apa kasih mengasihi karena mereka sudah belajar dari firman Allah. Hanya tinggal dipraktekkan atau dilakukan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tentunya Bapak Ibu Saudara ada pattern atau ada patokan untuk kita mengasihi, untuk kita belajar mengasihi, yakni Yesus Kristus. Bagaimana dia menunjukkan keteladanannya dalam mengasihi manusia. Di momen Natal ini mengingatkan kita, menarik sekali bahwa Yesus lahir itu dengan cara yang sangat sederhana. Di kandang domba. Mungkin kita semua lahir di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada tempat yang menerima dia. Dalam satu situasi yang bisa dikatakan secara manusia tidak layak. Tetapi Yesus rela memilih cara seperti itu. Dia tidak datang sebagai raja anak Herodes pada masa itu, tetapi dia datang sebagai seorang yang sangat, dalam tanda kutip, sebagai kaum marginal. Supaya apa? Supaya berita Natal ini sampai, berita sukacita ini sampai kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada kalangan-kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Yesus datang dalam kesederhanaan, supaya orang-orang yang miskin sekalipun, orang-orang yang beternak domba dari segala kalangan bisa datang berjumpa dengan Yesus. Yesus memilih cara yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan dia. Bukan hanya itu, selama Yesus hidup juga menunjukkan kasihnya kepada orang-orang berdosa. Kepada orang-orang yang dipinggirkan, kepada orang-orang yang dianggap sebelah mata. Kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang menderita. Yesus menunjukkan teladan bagaimana dia mengasihi semua orang tanpa terkecuali, tanpa adanya kasta-kasta. Yesus memutuskan semua itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus menunjukkan keteladanan bagaimana dia mengasihi tanpa batas. Dan kita perlu belajar dari Yesus bagaimana dia mengasihi semua orang. Tidak terkecuali. Siapapun orang itu layak untuk dikasih karena Yesus mengasihi semua manusia. Kita perlu belajar dari Yesus tentang hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kita juga belajar dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang 10 dikatakan di sana, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di sini mengingatkan kita bagaimana untuk bisa berbuat baik kepada sesama kita. Bukan sebaliknya, berbuat jahat kepada sesama manusia. Kasih ini mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Bukan perbuatan yang sebaliknya, yakni perbuatan yang jahat. Karena ketika kita mengasihi dan kita melakukan kebaikan dan kebenaran, di situ kita sedang menggenapi hukum Taurat atau menggenapi firman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus-menerus berbuat baik. Kadangkala mungkin dalam kehidupan ini sering kita disakiti ya. Ada satu ungkapan yang mengatakan hurt people, ya. Orang yang disakiti cenderung untuk menyakiti orang lain. Ada benarnya juga Bapak Ibu Saudara, dan itu sering terjadi. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, marilah kita, walaupun kadang-kadang kita, orang lain berbuat jahat kepada kita, marilah kita balas dengan kebaikan. Karena itu adalah firman Allah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang lain tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Karena firman Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik dan tidak untuk berbuat jahat. Kasih juga itu berbicara mengenai mengampuni, tidak membenci, dan rekonsiliasi. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih juga berbicara mengenai mengampuni,
tidak membenci. Dan kasih juga berbicara mengenai rekonsiliasi. Hal ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Allah kembali mengingatkan kita, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, seringkali ketika saya disakiti, saya selalu mengingat ayat ini. Dan ketika Tuhan mengatakan, kamu harus mengampuni. Susah sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingatkan kembali kepada saya, kalau saya tidak mengampuni, saya tidak mengasihi, saya sama seperti seorang pendusta yang juga adalah pembohong juga ya. Kenapa? Bagaimana mungkin saya mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara orang yang kelihatan saya tidak bisa kasihi. Itulah esensi dari kasih Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kasih juga berbicara mengenai pengorbanan. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa bukti kasih Yesus kepada kita adalah Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Dia rela berkorban. Kasih seringkali menuntut pengorbanan. Seringkali waktu kita mengasihi, kita harus berkorban. Entahkah itu korban harta, entahkah itu korban tenaga, entahkah itu korban waktu. Ada banyak hal yang kita korbankan sebagai bukti kasih kita. Ketika kita melatih diri kita untuk rela berkorban, maka kasih itu akan semakin kuat di dalam diri kita. Yesus sudah memberikan contoh bagaimana Dia rela berkorban oleh karena dorongan kasih. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi, kita harus berkorban. Entahkah korban perasaan dan lain sebagainya. Ada banyak yang kita korbankan untuk mengasihi. Jadi Bapak Ibu, Saudara, saya mengingatkan kembali, marilah kita mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada kepentingan, tanpa ada maksud-maksud tertentu. Sekalipun tidak dibalas kebaikan kita, kita mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh tanpa syarat, seperti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Juga kita diingatkan untuk terus mengasihi dengan perbuatan yang nyata, tindakan yang nyata, tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan, entahkah itu kecil, sedang, atau besar. Ada sesuatu yang kita kerjakan untuk sebagai bukti cinta kasih kita kepada orang lain. Juga mengingatkan kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yesus sudah memberikan contoh, teladan bagi kita bagaimana Dia mengasihi kita. Dan untuk kita berbuat baik kepada sesama kita, tidak berbuat jahat kepada mereka. Juga mengingatkan kita untuk senantiasa mengampuni dan rekonsiliasi. Belajar untuk mengampuni. Dan juga rela berkorban. Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat, menjadi pipanya. Bukalah keran pipa hatimu untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Secara khusus dalam masa pandemi ini, ada banyak orang yang menderita, susah, sakit, dan lain sebagainya. Biarlah kiranya cinta kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk mengasihi kepada mereka yang sedang membutuhkan. Orang-orang di luar sana sedang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu, bukan berarti kita yang mengasihi sudah bebas dari permasalahan kita sendiri. Tidak. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan cinta kasih Kristus, secara khusus kita merenungkan di dalam peristiwa Natal ini, bagaimana Kristus sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Begitu pula lah kita mengasihi orang lain. Kasihlah yang mendorong kita untuk menyatakan cinta kasih itu kepada orang-orang di luar sana. Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita
Dan biarlah kiranya damai Natal memenuhi kita. Segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, kita juga menderita, orang di luar sana juga menderita. Tetapi betapa berbahagianya ketika kita yang menderita ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Waktu kita memberi Bapak Ibu, kita akan bersuka cita, berbahagia. Saya teringat beberapa waktu tahun yang lalu, biasanya kami IBC di sini dikunjungi oleh teman-teman dari Singapura. Lalu mereka datang membawa sembako, mereka datang membawa berkat dan langsung membagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu, sebenarnya mereka berkorban. Mereka berkorban apa? Mereka berkorban uang, mereka berkorban waktu, mereka berkorban tenaga, dan di sana mereka sangat nyaman, mewah, tidak perlu harus datang ke sini. Tapi mereka rela datang. Tetapi Bapak Ibu tahu apa kesaksian yang selalu saya dengar ketika mereka pulang dari Batam. Mereka katakan, sesungguhnya kami yang jauh lebih berbahagia ketika kami datang ke Batam. Sebenarnya kami yang lebih diberkati. Kenapa? Karena kami bisa menyatakan kasih Allah kepada saudara-saudara saya di Batam. Justru kami yang diberkati oleh Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, buktikanlah ketika engkau mengasihi, ketika engkau memberi, ketika engkau rela berkorban, ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, Allah akan menggantikan damai sejahtera itu berlipat kali ganda dalam hatimu. Kalau engkau mau bahagia, engkau mau sukacita, engkau mau mendapatkan berkat, berkati orang lain. Berilah kepada orang lain, relalah berkorban, dan bantulah orang-orang yang membutuhkan. Maka engkau akan mendapatkan sukacita yang mungkin tidak masuk logika. Tetapi itulah kenyataannya. Kita mendapatkan sukacita daripada Tuhan itu sendiri. Selamat Natal. Kiranya damai Natal ini menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari Natal ini kami bisa berbahagia, berkumpul bersama-sama dengan keluarga, bersukacita, merayakan Natal, mengampuni, rekonsiliasi, dan juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk bisa saling berbagi, mengasihi, tanpa syarat, sungguh-sungguh tulus ikhlas, dengan perbuatan yang nyata, membuka pintu keran hati kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, kadangkala kami harus rela berkorban, tetapi kami percaya bahwa ada sukacita, berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami ketika kami melakukan firman-Mu. Engkau adalah Allah kasih. Engkau penuh dengan kemurahan hati ya Tuhan. Oleh itu karena kami mau seperti Engkau, karena Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah Bapa kami, kami adalah anak-anak-Mu. Kami seharusnya seperti Engkau, Bapa kami, Tuhan kami. Oleh karena itu biarlah kiranya sukacita damai Natal ini menyertai kami semuanya. Kami mengingat kembali cinta kasih-Mu yang telah kami terima ketika Engkau lahir 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah cinta kasih itu juga kami berikan kepada saudara-saudara kami di luar sana yang membutuhkan. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang menderita pada saat ini, keluarga-keluarga yang kesusahan secara ekonomi, keluarga-keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada keluarga-keluarga kami juga yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan nyatakan kuasa dan mukjizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan nyatakan kebesaran-Mu, damai Natal-Mu di bulan ini atas hidup mereka ya Tuhan. Aku berdoa bagi seluruh jemaat, bagi seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, Tuhan memberkati. Aku berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini, kiranya damai Natal, damai-Mu juga memenuhi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah COVID-19 ini bisa berakhir dengan segera dan kami bisa kembali pulih di dalam kesehatan maupun di dalam ekonomi. Berkati pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin daerah yang paling kecil sekalipun ya Tuhan. Para dokter yang ada, semua yang mengambil bagian di dalam penuntasan COVID-19 ini Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat. Biarlah kiranya kasih karunia anugerah Allah menyertai
saudara-saudara sekalian, cinta kasih dan keselamatan daripada Yesus Kristus dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya memberkati kita, dan kiranya damai Natal ini memenuhi setiap kita dan keluarga kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.